Selamat datang kembali di sesi telaah mendalam kita. Hari ini kita bahas materi yang menarik banget nih dari buku Empowered. Fokus kita ke bab 28 soal proses wawancara. Kayaknya sepele, tapi ini krusial banget ya kalau mau bangun tim produk yang hebat. Betul sekali. Sering dianggap remeh, padahal ini pondasi awal. Oke, jadi misi kita hari ini, kita coba gali ya, apa sih inti dari praktek wawancara yang efektif itu? Khususnya buat posisi kunci kayak manajer produk, desainer produk, sama tech lead. Langsung aja deh kita bedah. Nah, sumber ini bilang wawancara itu bukan cuma formalitas, tapi strategis. Tapi siapa sebetulnya yang pegang kendali penuh proses ini? Kan biasanya kita mikir ini urusan HR ya? Nah, ini dia poin pentingnya. Buku ini sangat menekankan kalau tanggung jawab utama, kepemilikan penuh proses wawancara itu ada di manajer perekrutan. Hiring manager istilahnya. Bantuan HR atau administrasi itu penting, jelas. Tapi strategi, eksekusi, sampai akuntabilitasnya itu di tangan manajer yang nanti bakal memimpin orang ini. Oh, gitu ya. Kenapa harus manajer perekrutan? Ya karena mereka yang paling tahu kan, kebutuhan timnya apa, standar yang mau dicapai gimana. Jadi keputusannya harus dari mereka. Oke, masuk akal. Kepemilikan jelas di hiring manager. Terus tujuan utamanya apa nih? Pasti bukan cuma yang penting keisi kan? Jauh, jauh lebih dari itu. Tujuannya itu strategis banget. Rekrut orang yang nggak cuma kompeten, tapi juga karakternya pas. Ada prinsip kunci nih, dan ini ditekankan banget. Setiap rekrutan baru buat posisi-posisi kunci tadi, PM, desainer, tech lead, itu harus secara nyata menaikkan rata-rata kapabilitas tim. Wow, menaikkan rata-rata kapabilitas tim. Iya, jadi ini bukan posisi buat coba-coba atau level junior, standarnya udah harus tinggi dari awal. Itu standar yang, cukup menantang ya. Gimana caranya manajer bisa yakin kandidat ini beneran bakal naikin rata-rata? Cuma soal skill teknis aja? Enggak juga, sumber ini ngasih lihat kalau ini pandangan yang holistik, menyeluruh gitu. Kompetensi teknis ya penting, pasti. Tapi kapabilitas di sini tuh lebih luas. Cara mikir strategisnya, kolaborasinya gimana, kematangan dia ambil keputusan. Terus cocok nggak karakternya sama budaya tim yang empowered itu. Jadi, paket lengkap lah istilahnya. Paham, paket lengkap ya. Nah, ada lagi nih yang menarik. Katanya ada kesalahan umum pas bikin tim pewawancara. Sering kejadian banget katanya. Apa tuh? Iya, ini sering banget terjadi. Kesalahan paling umum itu milih tim pewawancara demi rasa inklusi, biar semua ngerasa dilibatin gitu. Padahal fokusnya seharusnya ke efektivitas wawancara. Sumber ini ngasih warning keras loh. Oh ya, gimana warningnya? Pendekatan yang asal semua dilibatkan ini, katanya jarang banget berhasil naikin standar tim, malah seringnya pelan-pelan tapi pasti nurunin tingkat kapabilitas rata-rata tim. Wah, serem juga ya. Niatnya baik biar inklusif tapi malah jadi bumerang. Terus gimana cara menghindarinya menurut buku ini? Kuncinya, hiring manager itu harus sangat selektif. Harus benar-benar mengkurasi tim pewawancaranya. Nggak bisa asal tunjuk. Tiap anggota tim pewawancara dipilih karena ya mereka sendiri contoh kompetensi dan karakter yang dicari. Orang-orang yang bakal disegani kandidat hebat dan efektif menilai. Jadi bukan cuma karena perwakilan departemen atau karena senioritas aja ya? Tepat. Harus karena kualitas orangnya sebagai penilai. Oke, jadi kualitas pewawancaranya kunci. Nah, sekarang soal pertanyaannya sendiri. Apa yang harus digali? Gimana cara bertanyanya? Pertanyaan wawancara juga krusial banget. Harus dirancang spesifik, ya, buat gali bukti kompetensi dan karakter. Di kutipan yang kita punya ini emang nggak ada daftar pertanyaan spesifik sih, tapi prinsipnya jelas banget. Gimana tuh prinsipnya? Pertanyaannya harus mendorong kandidat cerita pengalaman nyata. Gimana mereka hadapi situasi sulit, proses mikirnya gimana, apa yang bikin mereka termotivasi. Jadi bukan cuma nanya apa yang bisa mereka lakukan, tapi gimana dan kenapa mereka melakukannya. Jadi lebih ke perilaku dan pola pikir ya? Betul. Dan soal karakter ini ya, ini nyangkut etos kerja, gaya kolaborasi dia, ketahanannya gimana, elemen-elemen yang vital banget kan buat tim yang mandiri dan empowered. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih ya, proses wawancara yang efektif itu, dalam banget, nggak cuma centang daftar skill, tapi bener-bener nilai cocok nggak kompetensi dan karakternya buat bangun tim yang solid, yang bisa gerak mandiri.
Persis. Ini kayak bangun fondasi kualitas orang di dalam tim. Kualitas rekrutmen di posisi-posisi kunci ini bakal nentuin banget model tim yang empowered itu bisa jalan efektif atau enggak. Jadi, beberapa poin penting yang bisa kita pegang nih. 1, wawancara itu tanggung jawab penuh hiring manager. 2, tujuannya bukan isi kursi kosong, tapi naikin standar tim. 3, pilih tim pewawancara dengan sangat selektif. Dan 4, fokus gali bukti kompetensi sekaligus karakter secara mendalam. Oke, Dan perlu diingat juga ya, keseriusan dan kedalaman proses wawancara kayak gini itu sering jadi pembeda loh. Antara perusahaan yang ya udah jalanin prosedur aja, sama perusahaan yang benar-benar komit sama model tim produk yang empowered, kayak di buku Empowered ini. jadi ini investasi strategis ya, bukan cuma kerjaan administratif. Tepat sekali. Investasi ke kualitas tim jangka panjang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan reflektif buat Anda yang dengerin. Coba deh lihat proses wawancara di tempat Anda sekarang. Udah dirancang secara sadar belum dengan tujuan buat naikin standar tim tiap kali ada rekrutan baru? Atau jangan-jangan malah lebih sering kerasa kayak cuma ngisi kursi kosong biar cepet? Pertanyaan bagus tuh buat direnungkan. Iya, sebuah bahan pemikiran penting. Oke deh, terima kasih udah menyimak sesi telaah kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya ya.